Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita, saudara, bisa menjadi benar dan baik karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah bisa kita dapatkan dari Al-Quranul Karim, karena Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hidayah bisa kita dapatkan daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Hidayah juga kita bisa dapatkan dari orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diwajibkan untuk mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kami ke jalan yang lurus, jalan ajaran agama. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang Allah beri nikmat dengan hidayah tadi itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu laha bidayah wa nihayah. Hidayah itu ada yang disebut permulaan dan ada yang disebut ujungnya. Walan yasil insan ila nihayatil hidayah illa ba'da mujawazati bidayatiha. Orang tidak mungkin akan sampai kepada nihayatul hidayah, puncak daripada hidayah yang diberikan kepada para aulia, yang diberikan kepada orang salihin, kecuali setelah dia melewati bidayatil hidayah, permulaan daripada hidayah. Kita adalah orang yang tadi katakan seperti bayi. Tidak layak kita akan memakan makanan orang yang sudah dewasa. Kalau bayi bubur atau ASI. Kalau orang dewasa bisa sate, bisa gulai, bisa rawon, bisa soto. Tapi kalau makanannya orang yang dewasa dikasihkan anak yang kecil, madarat, saudara. Itu akan membahayakan. Begitu juga ilmu-ilmu dari orang-orang yang sudah Allah berikan kepada aulia, jangan kamu langsung telan begitu saja. Kamu harus ukur, kami ada di posisi yang mana. Kami ini adalah manzilatul atfal binisbah ilaihim al-aulia. Kedudukan kita ini adalah kedudukan anak-anak kecil, anak-anak bayi kalau dibandingkan dengan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak perlu Anda cerita-cerita karomah-karomah itu dulu. Itu mereka sudah sampai ke nihayatul hidayah. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi memulai daripada perjalanannya sampai beliau mencapai pada puncaknya. Begitu yang harus kita pelajari. Disitulah Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, beliau membuat satu kitab karya yang sangat penting, yaitu Bidayatul Hidayah. Itu harus diajarkan. Jangan kita berbicara hakikah dulu kalau bukan sampai ke sana. Jangan kita berbicara tentang ilmu-ilmu yang dalam dulu. Bidayatul hidayah dulu yang harus kita pelajari, ya ikhwani. Bidayatul hidayah di situ ada 4 pembahasan. Ada fi'lut ta'at, bagaimana kita bisa berbuat taat. Diatur oleh beliau Imam Ghazali. Mulai kita membuka mata, bangun tidur, apa yang harus kita baca?
Apa yang harus kita kerjakan? Sampai kita masuk ke kamar mandi, sampai kita berpakaian, sampai kita makan, setelah makan, kemudian bekerja, naik kendaraan, semuanya diatur sampai kita tidur kembali. Kita diatur untuk melakukan bidayah itu. Kemudian setelah itu diatur juga istinabul manahi atau ma'asi, meninggalkan tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Apa maksiat mata yang harus kita hindari? Apa maksiat telinga yang harus kita tinggalkan? Apa maksiat mulut yang harus kita diam darinya? Apa maksiat perut? Apa diatur sama Imam Ghazali semuanya. Setelah itu bagaimana solahul qulub, bagaimana bersihnya hati, maksiatnya hati yang harus kita tinggalkan, diisi apa itu hati. Itulah kita di Al-Habib Al-Habsyi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, bukan ente yang banyak ilmunya dulu, alladzina yamshuna al-ardi haunan. Gimana kamu hidup di atas bumi ini dengan penuh tawadhu, dengan sakinah? Siapa yang akan bisa mengajarkan sakinah? Kata Nabi, ini bukan orang yang punya ilmu itu Pak, masih perlu syekh. Perlu syekh. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Ini haunan. Ente belajar ilmu, kalau sudah menguasai ilmu, belajar lagi cari guru untuk ilmunya tadi itu, untuk bisa mendapatkan as-sakinah, ketenangan, bisa tawadhu dengan ilmu kamu, bukan dengan sombong-sombongan, bukan dengan penampilan. Wala budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi ilallah min ahlin nufusiz zakiyati. Ada guru yang memang jiwanya udah bersih, bukan hanya kita cari ambil ilmunya, tapi kita ikuti sirahnya, kita ikuti sirahnya. Ini bukan alumni, bukan alumni, tapi dia mengambil yaj'al mahasin awsaf syaikhihi siratan lahu fi hayatih. Dia menjadikan sifat-sifat baik gurunya menjadi kehidupannya. Bagaimana tawadhu gurunya, bagaimana zuhud gurunya, bagaimana istiqomah gurunya, bagaimana 1000 tahun ente belajar tapi kamu tidak mengikuti, akan sia-sia ya ikhwani. Kita dengarkan ini sirah-sirah ini semuanya untuk kita bisa ikuti. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk bisa berjalan dengan jalan yang lurus, jalannya mereka yang Allah telah berikan nikmatul hidayah, nikmatul wilayah, nikmatul mahabbah, nikmat-nikmat itu semua yang Allah berikan kepada mereka. Setelah itu diatur belajar adab, kif adabuna ma Allah, kif adabuna ma'an nabi, kif adabuna kepada aulia, kepada salihin, kepada orang tua, kepada itu dan ini. Hidup tanpa adab ya ikhwani akan sia-sia. Apa nilai ibadah kalau tanpa adab? Karena itu kita ada di majelis seperti ini kita harus ngerti, ini bukan diadakan untuk pamer datuk-datuk atau salaf, tapi ini diadakan adalah untuk menyadarkan kita, untuk kita punya mizan dalam kehidupan ini, barometer dalam kehidupan ini. Aina akhlaqukum min akhlaqihim, aina ulumukum min ulumihim, aina a'malukum min amalihim. Untuk kita ukur mana amalnya kita seperti daripada amalnya salaf, mana akhlaknya kita daripada akhlaknya salaf, mana adabnya kita daripada adabnya salaf. Karena itu majelis ini sepatutnya adalah betul-betul menjadi pembuka hati kita yang sudah tertutup dengan syahwat, yang sudah tertutup dengan hubbud dunya, yang sudah tertutup dengan ambisi, yang sudah tertutup dengan egois. Wa ila mata? Sampai kapan kita kehilangan ini semuanya? Sampai kapan kita kehilangan ini semuanya? Terus apa program kita, Kif? Apa yang kita berikan kepada auladana? Suruh nyontoh kepada kita yang hidupnya main gafleh, yang hidupnya dengan sisa, yang hidupnya hanya merokok, yang hidupnya cerita syahwat, yang hidupnya dengan keadaan lupa kepada Allah SWT. Mau apa kita?
Kita wariskan itu semuanya nanti kepada aulad dan kepada anak-anak kita. Lah, kita harus berubah ada di sini. Biar anak kita menyaksikan bahwa kita adalah orang yang muadib ala qiraatul Quran. Biar menyaksikan anak-anak kita bahwa kita adalah orang yang beradab, menghormati kepada orang yang tua. Kita orang yang ahli qiyamul lail, kita orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita programkan dalam hidup ini. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim memohon, ya Allah jadikan aku bahan cerita yang baik untuk generasi yang akan datang. Apa kebaikan kita lakukan? Mau cerita apa anak-anak cucu kita? Ini Al-Habib Ali Al-Habsyi diceritakan bagaimana itu semuanya akan menjadi sejarah seterusnya, sudah akan menjadi cerita-cerita yang baik pada saat-saatnya. Tapi kita apa yang akan diceritakan sama anak kita? Jangan-jangan anak-anak kita malu dengan kita. Karena kalau dulu Al-Habib Ali tadi itu sholat witirnya 10 juz, tapi kita rokoknya 4 pak, saudara. Apa yang akan kita ceritakan nantinya? Kalau Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi itu ibadahnya yang luar biasa, apanya yang akan diceritakan? Istiqamah main gafleh 4 jam setiap malam gitu. Kita harus berubah ada di sini. Kita harus berubah ada di majlis ini. Karena itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, an-naim yunabbah wal ghafil yudzakkar, faman lam yujdi fihi at-tanbih wala tadhkir fahuwa mayyit. Orang yang hidup itu bisa dibangunkan, orang yang lupa itu bisa diingatkan. Ini dibangun-bangunkan nggak bangun, diingatkan tetap ada seperti itu, mayit nih berarti. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Wa narun law nafakhtaha adha'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau Anda panggil ajak orang yang masih hidup, yang masih mendengar, maka dia akan menyambut panggilan kamu. Tapi akan sia-sia panggilan kamu sekeras apapun dengan orang yang sudah mati. Api, kalau bara api, kalau masih ada titik api, saudara, ditiup berbara lagi itu, saudara. Tapi kalau sudah menjadi abu, nggak ada titik api, kamu tiup, maka akan dia bertebaran kemana-mana. Begitulah juga kalau masih ada mahabbah kita dengan salaf kita, mahabbah kita dengan Nabi kita, mahabbah kita dengan Allah, mahabbah kita dengan Islam dan iman, masih ada dalam hati kita. Tentunya diceritakan Habib Ali Al-Habsyi, diceritakan salafus saleh, hidup kembali, semangat, saudara. Jangan-jangan udah jadi abu. Setiap tahun kita hadir ini hall, apa perubahannya? Tuh lihat Habib Ali Al-Habsyi. Aku tidak hadir di majlisnya orang soleh kecuali aku berubah akhlakku. Yang malas menjadi giat, yang maksiat bertobat, yang dia tadi itu sholat tidak sholat menjadi orang sholat, bahkan rajin sholat berjamaah. Pertanyaannya, apakah itu terjadi pada kita? Apakah kita termasuk orang yang mahrumin? Lah. Karena itu Anda yakin insya Allah ketika kita berusaha ada di sini untuk berubah, maka di situ akan masuk hidayat Allah kepada hati kita. Yang penting jangan ada yang merasa lebih baik daripada yang lainnya di majlis ini. Jangan ada yang merasa lebih hebat daripada yang lainnya di majlis ini. Jadilah orang yang mutawadhu, dan kata tadi dikatakan air itu akan berjalan ke bawah, saudara. Air itu akan jalan ke bawah. Kalau hati kini tawadhu, merasa ada di bawah, maka hidayah itu akan mengalir kepada hati kita. Tapi kalau sudah kita ini merasa menjulang, merasa diri kita ini ada di atas, maka air tidak mungkin akan naik ke atas, saudara. Karena itu ayo kita menjadi orang yang tawadhu ada di sini, dan kita berharap dengan dzikrus shalihin. Inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang-orang yang saleh, maka turun rahmat. Wa kif bil julus ma'ahum wa hudur majalisuhum. Diceritakan saja orang yang saleh,
turun rahmat, apalagi duduk dan hadir di majelisnya orang soleh. Wa kaif bisa disolihin kalau disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwani, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Karena itu jangan sampai kehilangan kesempatan ya ikhwani. Ya. Saudara, hati itu punya dua pintu. Hati itu punya dua pintu. Al-galab lahu baban, al-ain was-sama'. Hati itu punya dua pintu, mata dan telinga. Kapan kita menjaga mata kita tidak memandang orang-orang yang fasik, yang kita pandang orang yang soleh, masuk dalam hati kita cinta kepada orang soleh. Kapan kita menjaga pendengaran kita tidak mendengarkan kecuali cerita orang soleh atau ayat Al-Quran atau Nabi, maka akan masuk ke dari kita cinta kepada Nabi. Tapi kapan kita memandang dengan mata kita gambar orang-orang yang membangkitkan syahwat, masuk dalam hati kita adalah cinta syahwat, bahkan akan masuk ke dalam hati kita untuk rencana berbuat maksiat. Kapan kita mendengarkan yang demikian juga akan berpengaruh dengan hati kita. Karena itu dua pintu ini betul-betul kita tutup. Jangan sampai menjadi pintu syaitan untuk masuk ke dalam kita. Jangan sampai menjadi pintu nafsu untuk masuk dalam kita. Kita harus jadikan dua pintu ini yang masuk adalah hal yang positif. Jangan melihat kecuali diridhai oleh Allah. Jangan mendengar kecuali yang membuat Anda semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ikhwani, dengarkan baik-baik. Orang itu kalau mau beribadah harus dibarengi dengan adab. Kapan kita mengganggu orang lain, maka akan sia-sia loh ibadah kita. Tadi dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang lain tidak merasa terganggu dengan perbuatannya dan lisannya. Syuf, ente cari berkah. Ente cari berkah. Ente mau cium Hajarul Aswad. Tapi kamu menendang, menyikut yang lainnya, mendesak kepada yang lainnya sampai terganggu, maka akan sia-sia kamu. Kamu lebih baik tinggalkan itu semuanya. Kamu salam dari jauh, karena itu lebih beradab. Begitu juga kepada salam kepada Nabi SAW. Nggak usah kita berebut yang paling dekat, berarti yang paling afdol, nggak ada. Yang paling kita mencium tangan berarti paling afdol, enggak juga. Karena itu nanti ketika datang Al-Habib Umar, ente dekatkan hati kamu, jangan sampai nggak adab. Ini biasanya yang membuat rame, membuat orang tadi itu, ini biasanya mau ngambil HP itu nantinya itu. Karena itu awas, hati-hati, nggak usah bangun, biar jalan Habib Umarnya. Langsung kita mau dengarkan ceramahnya entar lagi. Nggak usah bangun, nggak usah berebut cium tangan. Inti beradab lebih banyak berkahnya. Cium tangan tapi mengganggu, itu nggak benar. Ya, karena itu kita harapkan majelis ini tetap majelis penuh dengan adab. Nggak usah Anda berebut, tetap dalam majelis yang sama. Nggak usah bangun, cukup dibukakan jalan. Sekali lagi, cukup dibukakan jalan. Karena sesungguhnya orang tadi itu dikatakan al-madad biqadril masyhad. Al-madad biqadril masyhad. Orang itu dapat madad itu menurut persaksian atau keyakinan hati. Dari jauh kadang-kadang orang itu akan mendapatkan madad al-wafir, madad yang lebih al-aufar, lebih banyak daripada yang dekat. Kenapa? Karena yang di jauh lebih terbuka hatinya. Ini ada apa ini maju lagi? Gak usah maju. Hei, duduk. Ini belum apa-apa ini udah ada adab ini. Duduk. Nggak usah berdiri. Duduk. Ya. Nah, karena itu nggak penting. Anda begini nggak penting. Ya, Anda begini nggak penting. Anda ini
harus tahu adab. Nilai majelis ini nilai yang paling adab, bukan nilai yang paling dekat atau yang ada di muka. Belum tentu. Tadi juga katakan kadang-kadang ini yang berbicara ini kadang-kadang berkatnya orang yang diem, kadang-kadang yang ada di muka berkatnya orang di belakang sana. Berkatnya orang di belakang. Yang paling menentukan itu hati kamu, bukan jasadnya kamu. Yang paling menentukan hati kamu, bukan jasadnya kamu. Ya, pernah di masjidnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Waktu itu pembacaan Khatmul Bukhari. Akhirnya semua orang yang hadir di situ ingin barokah, membaca Bukhari tanpa urutan. Tanpa urutan, ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di itu. Kemudian Habib Muhammad bin Hadi menyatakan, alladzi ma yagra indi ahsan mimma yagra ahab ilayya mimma yagra. Yang enggak baca lebih aku cintai daripada yang baca tapi berbuat begini. Mulai saat itu Al-Walid tidak membaca kecuali dengan perintah. Nah, kita juga begitu ya ikhwani. Udahlah, enggak perlu. Ini bukan perlu Anda berdiri, ini bukan mahalul qiyam. Nanti duduk. Ada di sini, datang bukan? Sekali lagi saya minta ada adab ya, yang tenang, jangan ada yang berdiri, nggak usah yang berdiri. Yang berdiri suruh duduk. Kalau semuanya berdiri itu nanti akhirnya duduk. Kita sambil menunggu. Saudara, kalau kita melihat bagaimana adab para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah contoh yang paling luar biasa, yang paling bagus. Para sahabat itu, saudara, kalau duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang khawatir kalau bergerak dikit akan terbang dirinya. Jadi dia tadi itu betul-betul, karena kalau kita lihat burung itu ada sedikit suara, ada sedikit gerakan itu langsung terbang. Diibaratkan di atas kepala mereka ada burung, saking khusyuknya, saking hudurnya. Dan para sahabat itu kalau duduk di hadapan Nabi, belum pernah matanya terbelalak melihat Nabi. Lebih banyak merunduk. Hanya sekedar melihat, merunduk lagi. Sekedar melihat, merunduk lagi. Dan suaranya tidak sampai melebihi daripada suara Nabi. Enggak ada jerit-jerit duduk, itu tidak ada. Adab duduk, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau datang, para sahabat diperintahkan oleh Nabi jangan berdiri, enggak usah berdiri, duduk. Nabi tidak senang kalau dihormati dengan cara begitu. Kemudian para sahabat itu kalau ada di majlisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah berbisik-bisik, sehingga yang didengar hanya suaranya Nabi, hanya suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beradab dengan Nabi, saudara, akhirnya mendapatkan makom yang tertinggi. Maqamus suhbah ini itu lebih tinggi daripada maqamul wilayah.
sahabat yang paling rendah itu lebih afdol daripada wali yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena mendapatkan daripada sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir ini karena hormatnya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi, maka mengungguli daripada segala magam. Sekali lagi, yang paling beruntung di majelis ini adalah yang paling beradab, yang paling sopan. Jangan ada teriak-teriak, dan duduklah sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Nggak usah Anda merangsek ke sini. Akhirnya yang tua merasa terganggu dengan antum semuanya. Duduk di tempat yang sudah ada sekarang ini. Ya? Mudah-mudahan insyaallah kita mengetahui adab. Ya? Mengetahui adab. Datang. Hah? Itu bukan datang itu. Jibul makhad ahsan. Makhad. Makhad yang main bayan sih. Jibul makhad. Jibul makhad. Makhad.